Assalamualaikum semua. Saya resep lagi ya, roti goreng tanpa ulen, tanpa mixer, tanpa telur dan susu, tapi hasilnya lembut, enak, dan isiannya ini coklat ya teman-teman ya, yang homemade, yang kita bikin sendiri. Langsung aja kita ke cara membuatnya. Pertama-tama masukin 6 sendok makan gula pasir. Sekarang kita bikin untuk selainya dulu ya. 1 SKM coklat 1 bungkus, 3 sendok makan tepung terigu, 4 sendok makan coklat bubuk, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Aku pakai merek ini ya, ini baunya harum. Dan kita aduk-aduk ya sampai kecampur. Lanjut kita masukin 250 ml air yang matang ya, yang udah matang tapi dingin. Kita aduk sampai kecampur rata. Nah, di tahap ini kita langsung masak aja ya, pakai api paling kecil. Kita aduk-aduk terus sampai adonannya ini meletup-letup ya. Nah, setelah adonannya itu agak kental, meletup-letup, kita aduk terus. Lanjut kita masukin 2 sendok makan, 1 sendok makan margarin ya. Nah, ini apinya udah dimatikan. Memasukkan margarinnya, kita aduk terus sampai kecampur rata ya. Nah, setelah kecampur rata semua, kita matikan, kita sisihkan ya, dan boleh ditutup dengan plastik biar gak mengering ya adonannya ini. Lanjut kita ke tahap membuat roti gorengnya. Masuk 10 sendok makan gula pasir, 4 sendok teh ragi instan, dan 600 ml air hangat ya. Ini akan kita aduk-aduk sampai gulanya larut. Di sini aku tidak menunggu sampai berbuih ya, hanya sampai gulanya larut, karena raginya itu masih baru ya, habis baru dibeli, berarti masih aktif. Lanjut masukin 1 kilo tepung terigu protein sedang ya, yang serbaguna. Kita aduk-aduk terus pakai tangan ya. Di sini kita pakai tangan, tangannya udah dicuci bersih. Nah, tekstur adonannya itu memang agak lembek ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa, terus saja aduk. Setelah kecampur rata, masukin 120 gram margarin dan 1 sendok teh garam halus ya. Oh ya, yang tadi itu kelupaan ya, dimasukin BI-nya 2 gram ya teman-teman ya, untuk mengaduknya pas masuk ragi instan tadi, tapi lupa menyebutkan. Nah, ini akan kita diamkan ya. Setelah keaduk rata, kita diamkan kurang lebih 1 jaman. Nah, setelah 1 jaman, nah ini dia udah mengembang 2 kali lipat. Kita kempeskan dahulu. Tangannya diolesi minyak aja ya, nggak usah dikasih tepung. Boleh juga dikasih tepung ya, tapi dikasih minyak aja. Nah, kita kempeskan dahulu adonannya, lanjut kita uleni sebentar. Sebenarnya ini udah kalis ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa, nggak kalis juga nggak apa-apa, karena kita mau bikin roti goreng ya, bukan donat. Nah, ini akan kita bagi adonannya 20 gram ya masing-masingnya, dan lanjut kita bagi sampai selesai. Nah, setelah adonannya dibagi semua, lanjut kita bulat-bulatkan ya teman-teman ya. Kita bulatkan dari yang pertama kita timbang. Caranya seperti di video. Nah, resep roti goreng kali ini sangat ekonomis sekali ya. Tanpa telur, tanpa susu, tanpa ulen, dan tanpa mixer. Hasilnya nanti bisa gemoy-gemoy, gendut-gendut gitu.
Nah, ini udah dibulatkan semua, kita diamkan kurang lebih 15 menitan. Nah, setelah 15 menitan kita ambil lagi dari yang pertama kita bulat-bulatkan tadi, kita masukin tepung biar nanti jika kita pipih dia tidak lengket ya. Lakukan seperti di video sampai selesai. Oh iya, tadi itu coklatnya udah dingin dan langsung aja masuk plastik segitiga dan kita masukin kulkas sementara ya. Dan sekarang kita isi dengan coklat yang kita bikin tadi. Hasilnya itu bagus sekali, enak. Dan kita lanjut ya mengisinya ke roti goreng ini. Nah, ini untuk yang terakhir ya, diperlihatkan lagi caranya. Kita masukin tepung, kita pipihkan dan dikasih secukupnya selai coklat yang kita bikin tadi. Kita tutup lagi kayak membuat pastel gitu ya teman-teman ya, tapi usahakan tepi-tepinya itu ketutup rapat biar nanti jika kita menggorengnya dia tidak keluar ya isiannya. Nah, ini dia udah keisi semua. Nah, sekarang kita persiapkan bahan pencelupnya ya, masukin secukupnya atau 4-5 sendok makan tepung terigu, secukupnya garam halus dan dikasih air ya teman-teman ya. Nanti boleh dicek di deskripsi takarannya. Kita aduk-aduk sampai nggak ada gerendil tepung. Nah, kita persiapkan juga tepung panir. Ini tepung panirnya udah di blender biar lebih halus ya. Kita masukin dari yang pertama kita bikin lagi roti gorengnya tadi. Kita masukin ke bahan pencelup, lanjut ke tepung panir. Lakukan cara yang sama berulang kali sampai selesai. Nah, ini dia udah selesai semua. Langsung aja kita panaskan minyak. Dia tidak menunggu lagi ya teman-teman ya, tidak menunggu sampai gendut-gendut lagi. Langsung aja kita masak, pergunakan api sedang cenderung kecil. Nah, setelah minyak panas langsung kita goreng. Nah, ini kelihatan ya bagus sekali hasilnya. Dia langsung mengembang gitu. Dia menjadi gendut-gendut ya teman-teman ya. Hasilnya satu resep ini kurang lebih 90-91 buah ya teman-teman ya, dengan berat 20 gram per masing-masingnya. Nah, seperti kita menggoreng donat ya, setelah satu sisi itu berwarna kekuningan kita balik, dan setelah keduanya matang kita keluarkan. Lakukan secara berulang sampai selesai. Nah, ini dia udah selesai semua. Yang gendut-gendut ini udah matang ya teman-teman ya. Nah, yang belum gendut itu separuh gendut itu setengah matang, mau di frozen ya. Jadi roti gorengnya ini bisa di frozen, juga bisa digoreng secara langsung. Ini hasilnya lembut sekali, enak. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.